Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga sehat semuanya ya. Senang sekali bisa bersua bersama kalian. Hari ini kita masih belajar di tema 5, pengalamanku, subtema 1, pengalamanku di rumah, pada pembelajaran 3. Hari sudah malam. Benny sedang bermain piano. Benny bermain di dekat kakaknya. Benny memainkan lagu Burung Tantina. Apakah kamu mengenal lagu Burung Tantina? Apakah kamu pernah menyanyikannya? Jika belum, perhatikan lagu berikut ini ya. Ayo, kita nyanyikan bersama-sama lagu Burung Tantina ini. Perhatikan tekanan kuat dan lemah, juga panjang dan pendek bunyi lagunya. Jo Tantina, burung Tantina, mati di panah Raja Nirwana. Jo Tantina, burung Tantina, mati di panah Raja Nirwana. Sakitnya bukan sakit penyakit, kabarnya datang dari Sri Rama. Sakitnya bukan sakit penyakit, kabarnya datang dari Sri Rama. Pada lagu Burung Tantina ini ada yang bunyinya panjang, kemudian ada juga yang pendek. Perhatikan ya. Di sini ada yang diberi warna biru. Warna biru ini dinyanyikan dengan bunyi pendek, sedangkan warna merah dinyanyikan dengan bunyi yang panjang. Perhatikan, kita nyanyikan bersama-sama. Jo Tantina, burung Tantina, mati di panah Raja Nirwana. Sakitnya bukan sakit penyakit, kabarnya datang dari Sri Rama. Sakitnya bukan sakit penyakit, kabarnya datang dari Sri Rama. Nah, seperti itu ya Nana. Jadi, yang diberi garis biru itu dinyanyikan atau bunyinya pendek, sedangkan yang diberi garis merah itu bunyinya panjang. Benny bermain pianonya hebat. Benny bermain di dekat kakaknya. Kakak Benny sedang belajar. Kakak Benny merasa terganggu. Ayo, apa ya yang dikatakan Benny kepada kakaknya? Kita dengarkan percakapan antara Benny dengan kakaknya ya. Maafkan Benny, Kak. Benny sudah mengganggu.
Kakak belajar terganggu oleh Benny. Iya, Dek. Kakak maafkan. Kalau Benny mau main piano, sebaiknya siang hari atau Benny mainnya sore hari, kata kakak. Ya, Kak. Benny tidak ulangi lagi, jawab Benny. Ya sudah, sebaiknya Benny membuat PR, kata kakak. Nah, anak-anak, ketika kita melakukan kesalahan, kita harus meminta maaf ya, dengan menggunakan kata maaf dan ucapkan dengan santun dan sopan. Pernahkah kamu melakukan kesalahan? Kepada siapa kamu melakukan kesalahan? Bagaimana cara meminta maaf? Nah, sekarang coba kamu tuliskan permintaan maaf itu di buku tulismu ya. Nah, di sini ada beberapa contoh kalimat permintaan maaf. Maaf Kak Dina, saya sudah mematahkan pensil kakak. Kemudian yang kedua, Bu, maafkan Denny ya, karena sudah memecahkan pot bunga ibu. Yang ketiga, Benny minta maaf ya ayah, pohon pepaya ayah jadi roboh karena tertabrak sepeda. Nah, itu tadi beberapa contoh kalimat permintaan maaf. Kalian nanti bisa menulis sesuai dengan kalimat yang ingin kalian buat. Kemudian, Benny membuat PR. Benny ditugaskan mengukur benda. Benda tersebut tidak dapat diukur dengan satu penggaris. Benny mengukur benda lebih panjang dari penggaris. Nah, Benny bertanya kepada kakak, "Kak, Benny ingin mengukur piano, tetapi pianonya panjang. Alat apa yang dapat digunakan?" Tanya Benny. Lalu kakak menjawab, "Benny dapat menggunakan penggaris. Benny juga dapat menggunakan meteran. Karena bendanya lebih panjang dari penggaris, maka gunakan meteran." Nah, anak-anak, pada pertemuan sebelumnya, Bu Guru sudah jelaskan bahwa alat ukur panjang baku ini adalah penggaris, meteran, dan jangka sorong. Nah, di sini Benny menggunakan meteran ya untuk mengukur pianonya. Nah, meteran ini adalah contoh alat ukur panjang baku. Nah, coba sebutkan benda yang diukur panjangnya. Penggaris dapat untuk mengukur panjang benda. Sebutkan alat ukur panjang benda lainnya. Nah, alat ukur panjang lainnya seperti meteran ya, kemudian jangka sorong juga bisa, tetapi jangka sorong itu biasanya digunakan untuk mengukur benda-benda yang berbentuk lingkaran dan kecil ya, seperti mur, kemudian kelereng. Nah, di sini Benny mengukur panjang piano. Benny menggunakan penggaris lebih dari satu kali. Benny juga dapat menggunakan meteran. Meteran untuk mengukur benda yang panjangnya melebihi penggaris. Nah, karena piano ini panjang, maka Benny menggunakan meteran untuk mengukurnya. Sekarang, mari perhatikan benda-benda berikut, kemudian nanti beri tanda centang untuk benda yang dapat diukur dengan meteran. Yang pertama adalah laptop. Laptop ini bisa juga menggunakan penggaris untuk mengukurnya ya. Kemudian lemari ini menggunakan meteran untuk mengukurnya. Lalu nomor 3, akuarium juga menggunakan meteran untuk mengukurnya. Kemudian yang keempat, karpet juga bisa menggunakan meteran untuk mengukurnya ya. Nah, yang nomor 5 ini, kipas angin ini
Untuk mengukur tingginya, bisa juga menggunakan meteran ya untuk mengukur tingginya. Lalu nomor 8, meja. Meja menggunakan meteran untuk mengukurnya. Kemudian nomor 7, guci. Nah, guci ini bisa kita gunakan meteran juga untuk mengukur tingginya. Begitu juga dengan yang nomor 8. Untuk mengukur tinggi ya. Jadi tingginya bisa kita ukur menggunakan meteran juga. Kemudian pensil. Pensil ini kita tidak menggunakan meteran, tetapi kita menggunakan penggaris untuk mengukurnya. Karena pensil ini tidak terlalu panjang. Lalu pintu. Pintu ini kita menggunakan meteran ya untuk mengukurnya. Kemudian yang ke-11, jam dinding. Nah, ini karena jam dinding ini tidak terlalu lebar, maka kita bisa menggunakan penggaris untuk mengukurnya. Kemudian yang 12 yaitu buku, ini juga menggunakan penggaris. Lalu yang ke-13 yaitu gambar sepatu. Sepatu ini juga tidak terlalu panjang, maka kita bisa menggunakan penggaris. Tetapi jika ingin menggunakan meteran juga bisa ya Nana. Kemudian gambar nomor 14 yaitu penghapus. Nah, penghapus ini karena tidak panjang kita bisa menggunakan penggaris. Kemudian yang terakhir yaitu pagar. Nah, pagar ini karena panjang maka kita menggunakan meteran untuk mengukurnya. Nah, meteran untuk mengukur panjang benda. Meteran juga untuk mengukur jarak antara dua benda. Kak, Beni mau bertanya, bagaimana cara menggunakan meteran? Tanya Beni. Ya, tanya tentang apa? Caranya sama dengan menggunakan penggaris. Mulailah dari angka 0, di mana 100 cm sama dengan 1 meter. Meter biasa ditulis M saja. Demikian jawab kakak. Oh, setiap garis pada meteran sama dengan di penggaris, kata Beni. Iya, benar. Garis itu yang digunakan mengukur panjang benda. Coba perhatikan. 1 meter sama dengan 100 cm. Jawab kakak. Perhatikan percakapan di atas, yaitu percakapan antara Beni dan kakaknya. Perlu diingat ya, 1 meter sama dengan 100 cm atau 100 cm sama dengan 1 meter. Nah, perhatikan soal-soal berikut ini ya. Jadi alat ukur untuk mengukur panjang yaitu penggaris dan meteran. Nah, di sini anak-anak ada soal 3 meter sama dengan 300 cm. Dari mana atau bagaimana cara mendapatkan hasilnya? Perhatikan ya. 3 meter sama dengan berapa sentimeter? Nah, di sini sudah ada jawabannya 300. Tetapi dari mana cara mendapatkan hasilnya itu? Nah, ingat 1 meter sama dengan 100 cm. Jadi caranya 3 kita kalikan 100 cm. Ya. Hasilnya adalah 300 cm. Itu cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua, bisa juga kita jumlahkan atau kita tambahkan. Nah, karena ini 3 meter, maka kita menjumlahkannya sebanyak 3 kali, yaitu 100 ditambah 100 ditambah 100. Nah, 100 ditambah 100 sama dengan 200, 200 ditambah 100 sama dengan 300 cm. Nah, anak-anak, perhatikan soal yang nomor 4. Ini sudah diketahui sentimeternya. Nah, kemudian menentukan meter ke sentimeter. Nah, bagaimana kalau dibalik ini? Nah, 100 cm sama dengan 1 meter.
Jadi, misalnya di sini 500 cm diubah menjadi meter. Nah, caranya ini kita bagi ya. Nah, 500 kita bagi 100 karena 100 cm sama dengan 1 meter, ya kan? Maka dibagi. Nah, di sini berarti 5 kita bagikan 1, ya. Sama dengan berapa? Sama dengan 5. Jangan lupa ya di kelas 2 di semester 1 kalian sudah belajar tentang pembagian bahwa angka berapapun jika dibagi 1 hasilnya adalah angka itu sendiri. Jadi 5 dibagi 1 sama dengan 5 meter. Ya, 500 dibagi 100 sama dengan 5 meter. Baik anak-anak, pembelajaran kita sampai di sini. Sampai jumpa lagi, tetap semangat, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.